Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang radioaktif dengan subpokok bahasan yaitu latihan 3 soal radioaktif. Nah, untuk selanjutnya perhatikan soal terusan ya dari video-video sebelumnya yaitu tentang pembahasan soal-soal ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, di sini saya tampilkan soal nomor 19 ya. Lanjutan soalnya nih. Oke. Nah, diperlihatkan grafik keseluruhan ya. Di sini N, kemudian T, N itu boleh dikatakan jumlah inti ya. Kemudian di sini waktu. Nah, ini satuannya tidak ada. Nah, ini misalkan taruh saja waktunya kita taruh bisa bulan, bisa tahun, bisa menit, bisa detik ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kita perlukan adalah jumlah inti awal kita sebut N0 ya, kemudian pada suatu saat atau 10 detik atau 10 jam atau 10 minggu ya. Ini jumlah intinya tinggal setengah. Nah, di sini berarti dari 0 ke sini atau di ini disebut waktu paruh ya. Jadi waktu paruh radioaktif tersebut adalah 10 ya. 10 bisa 10 detik, 10 menit, 10 jam, 10 bulan atau 10 tahun ya. Nah, kita punya rumus bahwa M sama dengan M0 kali setengah pangkat T per T ya. Nah, atau N sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T ya. Nah, T per T itu kita sebut N ya, N kecil. Nah, berarti ini sama ya. Maka M per M0 sama dengan N, N per N, N per N0. Nah, di sini masa masa radioaktif itu maka masa awal radioaktif kita tanya ini M0 ya. M0-nya berapa ketika M-nya tinggal 200 gram. Nah, berarti ini 200 per M0 sama dengan nah di sini setengah N ya per N0. Nah, tinggal nyoret ya. Nah, berarti ini 200 gampang ini M0 sama dengan setengah. Nah, berarti M0-nya atau masa awalnya itu 400 gram ya. 400 gram itu ya, gampang ya. Oke, itu soal nomor 19. Gampang ya? Pasti. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. Nah, di sini ditampilkan soal nomor 20 ya, sebuah inti uranium 238 nomor massa eh, 238,0508 massa proton sekian, kemudian massa neutron sekian, di mana satu SMA itu 931 megaelektron, maka besar energi ikat atom uranium tersebut adalah titik-titik. Nah, kalian boleh mengerjakan soal dengan cepat ya, tanpa tanpa diketahui dulu ya. Jadi maksudnya gunakan kalkulator ya. Sebab ini susah. Susahnya ini masanya ini kecil-kecil ya. Nah, saya juga akan menggunakan kalkulator ya. Nah, perhatikan. Nah, karena ini contoh soal atau latihan soal, maka saya lewat ini. Maka delta M dulu. Delta M sama dengan eh, jumlah proton kalikan massa proton ditambah jumlah neutron ya, Z kalikan massa neutron dikurangi massa inti ya. Oke. Nah, nanti di sini 92 ya. 92 kalikan massa proton di situ 1, ya. 1,0078 ditambah. Nah, ini 238 ya dikurangi 92 ya. Kalikan dengan massa neutron. Massa neutronnya di situ 1, ya. 1,0086 ya. Nah, dikurangi masa intinya itu 238 ya. Oke. Nah, kita hitung ya, sorry. Kita hitung ya pakai kalkulator biar ngebut ya. Nah, ini saya ngambil itu dulu, ngambil neutron dulu ya supaya gampang. Nah,
Oke, nanti diperoleh di sini 146 kalikan 1,0086 ya. 86 ya. Nah, ditambah 92 ya. 92 kalikan 1,00 ya. Nah, ini 1,0078 ya. Oke. Kemudian dikurangi 238 ya. 238,0508 ya. Nah, ini hasilnya saja. Hasilnya ini 1, ya. 1,9224 ya. 224. Nah, ini SMA ya. Jadi nanti kalau ditanyakan masa refleks ini, nah, karena ditanyakan energinya ya udah berarti tinggal energi sama dengan delta M kalikan dengan 931. Saya tidak usah nulis ini lagi, kalikan langsung ya. Kalikan 931. Ya. Ini hasilnya 1789 ya. 1789,75 ya. 7544. Nah, ini mega elektron volt ya. Kalau ditanyakan joule ya tinggal kalikan 1,6 10 pangkat minus 13 joule ya. Oke, jadi nanti option yang benar ini jelas kelihatan itu option E ya. Ini ingat satu atom ya. Nah, kelihatan ya satu atom. Nah, tapi ingat ini uranium radioaktif ya. Nah, jadi walaupun kecil tetap aja bahaya. Oke, itu soal nomor 21. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Di situ nomor 21 ya. Satu zat radioaktif mempunyai waktu paruh 8 tahun. Pada suatu saat tinggal 78 bagian. Apa? Suatu saat 78 bagian zat itu meluruh ya. Jadi tinggal berapa? Nah, yang tinggalnya itu berarti ya. Nah, tinggalnya 1/8 ya. 1/8 dari mana? Dari awal gitu ya. Gitu. Nah, oke. Nah, terus bagaimana kira-kira untuk ngitungnya? Ya udah tinggal waktu paruhnya ini 8 tahun ya. Nah, kemudian yang sisa nih, kita sisanya 7/8. Nah, bisa masanya tinggal 1/8 ya. Masa M0 ini 1/8 ya. Ini 1 bukan 7 ya. Karena yang meluruh kan 7, yang sisanya berarti 1. Nah, atau N0-nya ya, apa ini 1/8 N0 ya. Nah, oke. Atau aktivitasnya ini 1/8 dari aktivitas awalnya ya. Oke. Nah, ingat ya, 1/8 ya, 1/8 itu sama saja dengan 1/2 pangkat 3. Nah, jadi nanti kita memerlukan ini ya. Kenapa? Karena ini rumusnya ini. N0 setengah pangkat N ya. N itu berarti kan T per T. Berarti nanti N sama dengan T per T, di mana N itu sama dengan 3, kemudian T-nya itu ditanya ya. Nah, T kecil ditanya, kemudian waktu paruhnya 8. Nah, berarti nanti diperoleh ini 24 tahun ya. Nah, dia 24 tahun meluruh ya. Oke. Oke. Ini option yang benar, option C ya untuk soal nomor 21. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 22 ya. Nah, nomor 22 itu polonium polonium 210 itu apa berasal dari bismut 210 ya, bismut 210. Nah, plus beta. Jika mula-mula terdapat 72 gram bismut ya, maka setelah 15 hari dihasilkan polonium berapa gitu ya, polonium. Nah, jadi perhatikan ya. Perhatikan. Nah, nanti di sini ini awalnya ada M0 sama dengan 72 ya. 72 gram. Nah, kemudian waktu paruhnya ini 5 sekon. Sorry, 5 hari ya. Sorry, 5 hari ya. 5 hari. Oke. Nah, kemudian TE-nya di sini lama peluruannya 15 hari. Nah, udah jelas nanti di sini dapat bahwa
N itu sama dengan T per T ya, itu 15/5, ini 3 ya, 3. Nah, ini berarti tinggal masukkan ke sini ya, tinggal masukkan ke sini. Berarti N sama apa, bukan M. M ya, sorry. Salah lagi nih, sorry. Banyak rumus ya, sorry. Ya, ya. M M sama dengan M0 kurung setengah pangkat N ya, T per T. Nah, maka setelah 15 hari dihasilkan berapa? Ini ditanyakan M ya. M akhir berarti berapa nih? Ini awalnya itu 72 ya, 72. Ini berarti setengah pangkat 3 ya, 3. Atau 72/8 ya, 78 berarti 9. Nah, berarti M-nya 9 gram ya. Akhirnya ya. Masa akhir untuk bismut ini 9 gram ya. Masa akhirnya. Nah, berarti poloniumnya berapa? Nah, polonium 210 ya. Itu dari sini 72 dikurangi 9 ya. Nah, gitu ya. Oke. 72 dikurangi 9 tinggal gitu. Nah, dapatnya berapa gitu ya. Nah, ini berarti 63 ya. 63 gram. Nah, ini berarti yang 63 gram itu bukan bismut ya, tapi polonium. Kan ditanyakan yang dihasilkan berapa gitu ya. Nah, bismut tinggal 9 gram, polonium jadi 63 gram gitu ya. Nah, ini yang ditanyakan. Oh, jangan jangan menjawab yang 9 gram. Yang 9 gram itu berarti sisa bismut setelah 15 hari. Ya, gitu kan? Nah, itu. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Awas, hati-hati ya. Yang ditanyakan sisa apa yang ditanyakan hasil dari ya, peluruhan, yaitu polonium 210 berapa. Ini jawabannya 63. Disebutnya tinggal 9. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 23 ini gampang sekali. Waktu paruh suatu isotop radioaktif 24 jam setelah 48, masanya tinggal berapa katanya. Ingat ya. Ini soal-soal enteng ya. Nah, ini tinggal gini. T per T itu berarti kan 48 dibagi dengan 24 ya. Oke, berapa nih? Berarti kan 2 ya. Maka T per T itu sama dengan 2. Nah, ini berarti N kecilnya itu 2 ya. Nah, berarti kita punya rumus begini. M0 kurung setengah pangkat N ya. Nah, ini berarti M0 ya. Oke. Kalikan setengah pangkat 2. Nah, udah. Maka M0 per 2 pangkat 2. Nah, atau M0 per 4. Jadi tinggal berapa? Tinggal seperempat bagian ya. Gitu. Atau seperempat kali semula. Atau seperempat M0 ya. Atau setengah N0 atau setengah A aktivitas 0 gitu ya. Seperempatnya ya. Seperempat aktivitas awal, seperempat masa awal, seperempat jumlah inti awal gitu ya. Nah, jadi nanti yang benar adalah option B gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor tadi 23, sekarang 24. Saya ulangi lagi ya. Nah, ini mirip-mirip dengan yang tadi ya. Mirip-mirip dengan yang tadi. Waktu paruhnya berapa ya? Oke, kita jawab. Nah, ingat dari sini N sama dengan ya ini aja nih cari 12,8 dibagi dengan 3 per 2 ya. Jadi udah aja langsung. Ya. Nah, berapa ya? Berapanya gitu ya. Nah, oke. Tinggal bagi aja. 12,8 ya, dibagi dengan 3,2 ya. Ini 4. Berarti nanti ini N-nya udah 4, tuh N-nya. N-nya. Nah, maka waktu paruhnya berapa nih? Kan asalnya gini. N sama dengan N0 ya. N sama dengan N0 ini setengah ya. Kali pangkat N ya. Atau balik begini, M sama dengan M0 kurung setengah pangkat N. Nah,
ini 3,2 ya. Ini berarti berapa? 12,8 ya soalnya. Ini kali setengah pangkat N ya. Nah ini berarti tadi kan 4 ya, 4. Nah ini berarti seperempat. Jadi setengah N, setengah pangkat N ya, atau setengah 1/2 pangkat N ya, itu sama dengan 12 sebagai apa, 3,2 dibagi 12,8, ini seperempat ya. Dah, maka 1/2 pangkat N sama dengan 1/2 pangkat N. Apa, bukan 2 pangkat, 2 pangkat 2, sorry, 2 pangkat 2. Aduh, ini salah tulis ya. Maka N-nya sama dengan 2, bukan 4 ya tadi ya. Nah, oke, pembagian antara 12,8 dibagi 3,2 ya 4 gitu maksudnya. Nah, berarti nanti T per T sama dengan 2. Maka waktu paruh itu tinggal 48 dibagi dengan 2. Ini 24 hari ya, gitu ya. 24 hari gitu ya. Ada nggak? Ada option C ya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 25 ya. Oke. Di sini ada reaksi fusi ya. Deuteron ditambah triton menghasilkan helium 3 dan 1 buah neutron. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Ya, gunakan kalkulator saja. Nah, ini delta M sama dengan M helium 2 atau deuteron ditambah M helium 3 atau triton ya. Kemudian dikurangi massa ya. Massa helium, massa ya. Helium 4 ya, atau massa helium saja dikurangi massa neutron gitu ya. Oke. Langsung aja pakai kalkulator ya. Saya pakai kalkulator ya. Di situ deuteron ya. Deuteron berarti 2,00147 41 ya, 41. Nah, oke, ditambah triton itu 3 ya, 3,0166 ya. Bukan 669, sorry, 677 ya. Ini kebanyakan angkanya. Dikurangi massa helium 4 ya, itu 4, ya 4,003879 ya, 3879 ya. Oke, dikurangi lagi neutron 1,008 ya, 8987 ya. Oke. Nih, oke, hasilnya di sini pakai kalkulator nih 0, ya 0,0 ya 1,8852 ya SMA ya. Ini massa defeknya. Nah, ditanyakan energi yang terbebaskan. Nah, udah tinggal E sama dengan delta M kalikan dengan 931. Jadi yang ini aja kalikan 931. Oke. Nah, ini hasilnya 17, ya. Hasilnya ini 17,55 ya. 5512 ya. 1212. Ini apa? Mega elektron. Oh, oke. Kalau ditanyakan joule, tinggal ini kalikan dengan 1,6 10 pangkat minus 13 joule nantinya ya. Nah, titik-titiknya ini ya. Oke. Itu soal nomor 25. Oke, gampang kan? Nah, tolong untuk kalian yang belum membaca teorinya atau belum tahu teorinya tentang reaksi fusi ataupun fisi, ya, silakan baca lagi buku-buku sumbernya atau buka YouTube ini ya, yang berhubungan dengan reaksi fisi dan fusi, oke? Supaya kalian yang benar-benar ngerti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, soal nomor 26 ini mirip-mirip saja nih soalnya, mirip-mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi. Kita cari delta M dulu nih.
Delta M-nya apa? Nah, delta M itu berarti massa deuteron ya, H2 ditambah massa triton ya, H3 itu dikurangi massa helium. Helium ini kayaknya sama nih. Kayak helium ditambah dikurangi massa neutron ya. Nah, gitu. Oke. Kalaupun sama ini kita bahas aja ya supaya benar-benar ngerti ya. Oke. 2,01400 ya. Ditambah triton 3, ya bukan 3. Ini seharusnya 3 nih, sorry. Ini seharusnya 3 nih. Bukan 2 ya. Nah, ini seharusnya 3 nih, yang ini ya. Sorry. Ditambah 3,0160 ya. 160 ya. Oke. Nah, ini jumlahkan dikurangi 4,0026 ya. 4,0026 ya. Nah, dikurangi lagi 1, ya. Di situ neutron 1,008665 ya. 8665 ya. Mohon bersabar ini ya. Nah, ini hasilnya 0,0187 ya, 735. Nah, ditanyakan energinya berapa sih? Ya udah, delta M kalikan dengan 931 ya. Nah, ini aja kalikan ya langsung. Kalau pakai kalkulator langsung 931 ya. Oke. Hasilnya 17, ya. Ini 17,44 ya. 17,44. Ini ada yang salah nggak nih? 17,44 ya. 23. Nah, 23. Ini mega elektron volt. Nih kita ulangi lagi kalau salah nih. Ya, 2,00 2,0 bukan 2,00 2,01 ya. 14 ditambah 3, bukan 2 itu. 3,016 ya. Dikurangi helium 4,0026 ya. 26 ya. Dikurangi lagi neutron ya. 1, ya. 1,0008 ya. 8665. Oke. Oke. Sama ya. Kalikan dengan 931. Oke. Nah, ini hasilnya tetap 17,4423. Oh, berarti di sini ada option yang salah gitu ya. Oke. Nah, jadi yang penting ini dulu kerjakan atau ada atau tidaknya option itu. Nah, di apa? Jawabannya ya terserah ya. Yang penting kita mengerjakannya dengan benar. Oke. Nah, itu soal yang ke-26 ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan tampilnya soal yang ke-26 kalian bertambah eh, wawasan yang lebih luas lagi dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan yang sejenis seperti ini ya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita akan berjumpa lagi di latihan 4 soal radioaktif.